guys, selamat datang di video saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran atau yang kita sebut dengan teaching and learning. Nah, sebagai guru profesional kita harus mengerti akan teori-teori pembelajaran sehingga dalam proses belajar mengajar kita itu semakin memudahkan kita untuk terjun di dunia pendidikan. Nah, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iman Setia Harifa dari Universitas Kristen Indonesia. Nah, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan saya mengambil program studi bahasa Inggris. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar itu ada 3. Yang pertama yaitu aktivitas. Nah, di dalam potensial peserta didik, kita tentu harus tahu bagaimana aktivitas mereka dalam hal belajar, yaitu mungkin mereka menghasilkan satu perubahan dalam diri mereka melalui aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah perubahan. Nah, perubahan ini dalam jangkau waktu yang cukup lama itu akan dilihat dari proses pembelajaran individu tersebut. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri yang ketiga adalah perubahan individu sendiri. Nah, sebagai seorang guru kita harus mengerti atau memahami perubahan siswa atau peserta didik tersebut sehingga di dalam diri mereka tersebut terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam proses belajar. Jadi ada 3 hal ciri-ciri belajar, yaitu aktivitas, kemudian perubahan, kemudian ada individu. Setelah mengetahui tentang ciri-ciri belajar, maka kita tentu harus tahu hakikat pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Nah, hakikat pembelajaran ini adalah suatu hal yang direncanakan, misalnya didesain dan itu dilaksanakan gitu. Kita merencanakan sesuatu, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasi secara sistematik dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut kita tentu merencanakan proses pembelajaran kita, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasikan, baru kita tentu mengetahui atau hasil dari evaluasi tersebut, apakah kita mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi hakikat pembelajaran ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif. Nah, setelah kita mengetahui hakikat pembelajaran tersebut, kita tentu mengetahui bahwa pembelajaran tersebut adalah sebagai sistem. Nah, pembelajaran sebagai sistem ini dimaksudkan bahwa kita mempunyai strategi kepada individu untuk melaksanakan yang namanya proses pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran sebagai sistem ini, kita tentu membutuhkan yang namanya strategi dan metode-metode pembelajaran. Dan sehingga dalam proses pembelajaran itu kita bisa melaksanakannya dan lancar juga. Dan kemudian dalam strategi tersebut tentunya kita membutuhkan yang namanya media atau alat-alat peraga, kemudian pengorganisasian. Dan setelah semuanya itu telah kita capai, maka kita waktunya untuk mengevaluasi pembelajaran tersebut, untuk menindaklanjuti pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas atau kepada individu sebagai subjek dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita rencanakan dari awal tadinya, kita membuat RPS, kemudian kita mempersiapkan alat-alat
dalam menunjang pembelajaran, alat evaluasi seperti buku, media lainnya. Kemudian kita juga mempersiapkan yang namanya sistem pembelajaran kita atau lesson plan. Maka sekarang waktunya untuk melaksanakan hal tersebut, ya kan? Melaksanakan kegiatan pembelajaran dari yang telah kita rencanakan tadinya. Contohnya kita akan membuat lesson planningnya atau sistem pembelajarannya tersebut di dalam suatu kelas, yaitu ada 3. Contohnya itu tatap muka, kemudian sistem blended learning atau online, kemudian ada individu. Nah, itu akan kita laksanakan setelah kita merencanakannya tadinya. Makanya pas proses pembelajaran kita harus melakukan yang namanya persiapan yang pertama. Nah, baru kita melaksanakan rencana-rencana yang kita buat tersebut untuk mengaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah menindaklanjuti pembelajaran. Nah, setelah kita mempersiapkan kemudian melaksanakannya juga di dalam pembelajaran tersebut, maka kita tentunya ada feedback dari diri kita atau menindaklanjuti pembelajaran tersebut, apakah hasil atau tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Tentunya kita akan menggunakan yang namanya teaching atau remedial teaching kepada siswa. Nah, kebanyakan guru-guru memakai feedback ini setelah ujian. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi pengayaan atau evaluasi ini harusnya dilaksanakan pada awal atau proses pembelajaran, atau setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, kita melakukan pengayaan kepada individu atau siswa yang akan kita ajar. Baru setelah kita melakukan pengayaan, baru dilaksanakan yang namanya ujian. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri belajar, kemudian pembelajaran sebagai sistem dan proses, maka kita tentunya membutuhkan yang namanya dukungan dari proses pembelajaran tersebut untuk mencapai hasil yang memuaskan. Nah, di dalam proses belajar siswa tentunya ada faktor-faktor yang akan mendukung siswa tersebut, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu ada yang disebut dengan environment atau instrumentation. Nah, sebuah hasil riset penelitian mengatakan bahwa sebesar 36% lingkungan mendorong atau mempengaruhi proses pembelajaran atau proses belajar siswa. Nah, jikalau di dalam lingkungan yang bagus, maka tentunya proses pembelajaran siswa tersebut akan lebih bagus juga, dan sebaliknya. Kemudian instrumen. Nah, instrumen ini tentunya ada yang namanya kurikulum, program, kemudian guru, dan sarana-sarana yang akan mendorong proses pembelajaran siswa tersebut bagus. Nah, misalnya guru. Nah, kalau gurunya tentunya bagus dalam mengajar, tentunya itu akan sangat bagus dalam proses belajar siswa. Tapi kalau misalnya gurunya itu tidak terlalu profesional untuk melakukan pembelajaran, maka itu sangat akan terganggu dalam proses belajar siswa. Sarana juga. Nah, sarana ini akan mendukung proses belajar siswa. Misalnya sarana lab komputer, kemudian sarana teknologi lainnya yang akan mendukung pembelajaran siswa tersebut, itu akan sangat membantu proses belajar siswa. Nah, kalau di dalam internal itu faktornya yaitu ada yang disebut dengan fisiologis atau psikologis. Nah, ini akan sangat mempengaruhi besar dalam proses belajar siswa. Nah, ini fisiologis ini adalah bentuk fisik yang atau bentuk umum pada suatu individu atau panca indera. Nah, jikalau fisiologis anak tersebut normal atau kita sebut dengan bagus, bisa dikatakan normal, maka proses pembelajarannya atau proses belajarnya itu akan lebih bagus juga.
Sebaliknya, jikalau mungkin dalam fisiologisnya atau genetiknya tidak bagus, mungkin ada cacat sedikit dari pada tubuhnya atau fisiknya, maka itu juga akan sangat mempengaruhi proses belajarnya. Karena lingkungan akan mungkin mendorong dia untuk tidak bergaul erat, atau yang disebut dengan pembulian terhadap siswa karena bentuk fisiknya, itu benar-benar akan membawa siswa tersebut dalam proses pembelajarannya tidak bagus. Kemudian itu psikologis. Nah, psikologis ini ada minat, kecerdasan, motivasi, dan kognitif atau minat. Nah, ini sangat berpengaruh juga dalam proses belajar. Ini sebenarnya yang akan lebih mendorong siswa tersebut lebih giat belajar jikalau di dalam batin siswa tersebut atau motivasi atau minat di dalam diri seseorang itu lebih besar, maka proses pembelajarannya akan lebih bagus juga. Oke, setelah semuanya telah kita capai atau setelah semuanya kita laksanakan, maka sekarang waktunya adalah penutup. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut kita tentunya akan menutup proses pembelajaran kita di dalam suatu kelas atau kepada individu. Untuk menutup untuk menghasilkan suatu yang namanya proses pembelajaran yang bagus, tentunya kita akan menutup dengan dua hal, yaitu kesimpulan dan mengakhiri kelas. Nah, dalam memberikan kesimpulan itu akan sangat berpengaruh juga dalam proses belajar siswa, sehingga semua yang telah dipelajari pada hari itu akan disimpulkan oleh seorang guru atau dosen untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau kepada individu bahwa inilah yang akan kita pelajari inilah yang telah kita pelajari hari ini, dan kesimpulannya ini adalah begini dan seterusnya. Kemudian adalah mengakhiri kelas. Nah, setelah semuanya kita pelajari atau setelah semuanya kita lakukan proses pembelajaran tersebut, maka kita akan mengakhiri kelas dengan berdoa atau dengan mengucapkan selamat tinggal atau selamat bertemu kembali kepada siswa atau individu. Oke, itulah beberapa tadi ciri-ciri atau proses pembelajaran yang dicapai oleh seorang guru yang profesional, yaitu dalam melangsungkan teaching and learning dalam suatu kelas atau proses pembelajaran. Demikian dan sampai jumpa.